Mendawak niki kan sampun diukur. Mau niki dan niki kan boleh patok marah dengar marah tuh yang ngurus gitu Pak. Oh gitu. Mengayal kayaknya Pak. Jakti. Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Itu tadi cuplikan wawancara kami dengan salah seorang petani senior yang kami temui pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di lahan sawah miliknya di areal Subak Priuk di Desa Wanosari, Tabanan. Sangat menarik dan sangat lugas, sangat lepas, dan itu disampaikan tanpa beban. Ini adalah pemandangan areal sawah yang ada di Subak Priuk, yang sebelumnya dikabarkan disinilah rencananya dibangun terminal kargo untuk melengkapi fasilitas rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk-Mengui. Subak Priuk ini konon luasnya sekitar 25 hektar. Dari luasan tersebut sekitar 20 sampai dengan 23 terkena dampak tol, sehingga beberapa warga yang kami temui sebelum ini, beberapa waktu yang lalu saat kami berkunjung ke Desa Riang Gede, ditambah hari ini kami bertemu dengan 2 orang warga, itu jadi berpikir keras apa yang akan mereka lakukan jika tol ini ditambah dengan fasilitas terminal kargo, ya, dan tentunya mereka dapat uang ganti kerugian. Apa yang akan mereka lakukan? Nah, pada hari ini kami bertemu dengan 2 orang warga Subak, ya. Satu sebelum dengan Bapak tadi yang namanya Pak Koto, kami tidak ambil gambarnya, yang beliau sudah berusia 65 tahun, bercerita hal yang sama, bahwa di lahan di areal Subak Priuk ini ada lahannya seluas kurang lebih 12 are terdampak rencana pembangunan ruas tol Gilimanuk-Mengui. Dia mengeluh, ya, karena lamanya tidak ada kepastian, tidak ada komunikasi apakah jadi proyek ini. Terus kalau jadi, berapa nilai ganti kerugian yang akan dia terima? Setelah dapat kabar seperti itu, terus di mana nanti dia akan mencari lahan pengganti? Ini baru lahan sawahnya. Selain lahan sawahnya, Pak Koto menceritakan ada lahan di tempat lain yang terdampak pembangunan ruas jalan tol, berupa lahan tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh anaknya, anak beliau. Itu luasnya sekitar 3 are dan penuh dengan bangunan. Nah, itu beliau berpikir, Pak Koto ini mengatakan, jika memang benar ada proyek tol ini, semestinya ada komunikasi pasti, ada kejelasan tahapan, kemudian ada juga keterbukaan berapa nilai ganti kerugian, dan pemberian ganti kerugian itu lebih awal. Karena di Bali tidak segampang di tempat lain untuk memindahkan tempat tinggal, tempat ibadah, tempat sembahyang yang ada di rumah. Ada proses yang disebut dengan meprelino, kemudian nganyut ke segara dan sebagainya. Demikian juga proses pemindahan rumah. Ini harus disiapkan waktu yang
sangat cukup. Kemudian juga dengan uang yang nantinya diperoleh, apakah bisa bekerja selain di sektor pertanian? Karena selama ini Pak Kuto cerita sangat bersyukur dengan pekerjaan sebagai petani yang beliau tekuni sejak lama sampai usia 65 tahun dan sudah bisa menyelesaikan cucunya kuliah. Sementara itu kita barusan mendengar cuplikan dari salah seorang warga Subak ya. Itu seperti itu. Bagaimana lebih lengkapnya cerita beliau, mari kita ikuti dari hasil wawancara singkat kami dengan Bapak yang tadi. Wawancara ini kami lakukan setelah terlebih dahulu mengucap salam dan mohon izin untuk mengambil gambar serta mengambil wawancara dengan beliau. Kita ikuti berikut ini, teman-teman. Napi ni ka rabuk. Oh nyambah bibit. Bibit napi? Kangkung. Oh kayak niki dadasna. Yes. Oh gitu. Pajak dulu. Ampun niki ampun payu. Ampun. Angan napi kangkungnya? Ya. Angan napi Kan kita dagang pajak dagang. sayur napi angan Ada pasar. oh ke pasar ya. Bandung. Iya iya. Tan metaken kono Pak. Yes. Tiang dari kene tol lah. Bapak niki duwe cari niki. Yes. Keni ya, keni tol. Sebar pak mendaging ke patok tak karuan keni tan. Bapak nih aja ngurus rapat-rapat jarangnya Bapak. Dubun sarang. Mendawak niki kan sampun diukur. Oh niki dan niki kan mana boleh patok marah dengar darah marah tuh yang ngurus itu Pak. Oh. Ayam kayaknya Pak. Jakti. Wau juga Pak Kuto. Pak Kuto takon yang tiang aduh, tiang kenal kena niki 12 haro gitu. Pak Kuto sana sugro riko di Baler. Niki kan coba priok niki. Ini kone 12 haro cari nih. Cuma yang dados ben boleh ya nih banyak napi karyanin tiang gitu. Tapi punya keluar urut bedak udang tahun kan. Oh nggih. Saya nggak kau Pak kemana. Ben tiang boleh kabar nikanga dawag niki kan sampun mukur ampun wenten pengumuman kocap ke kantor berbekal sareng ke nomor telepon WhatsApp gitu. Wah, niku yang dot nakenan langsung sekali Bapak gitu. Yakti nih gitu. Karena sane ring selan bawa, ring sembung sareng ring werdi buano nih di Badung durung na sih. Kan yang ragu ben Pak. Oh. Jalan kan jalan bener. Pak. Jakti. Tidak balik dari. Tan wenten komunikasi malih ya. Oh niki kan wenten ikan fatwa lagi enggak salah. Kita minggu yang lalu Pak. Nggih. Terus waktu kan yang sampai kadang yang kematian ada yang hari. Oh nih patok barak niki baru nggih. Oh, Ya berarti Bapak tenuning wenten pengumuman di kantor perbekal atau di anu nggih. Oh iya. Demikian cuplikan wawancara kami dengan salah seorang petani senior yang beliau kelihatan sangat mensyukuri, sangat tekun juga melakukan kegiatan pertanian berupa olah sawah, sedang menabur benih kangkung. Kangkung yang di sebelahnya itu sudah laku, sudah dibeli oleh pengepul dan siap dipetik untuk dijual ke pasar, dipergunakan untuk sayur mayur. Ini adalah patok merah yang dipasang sekitar seminggu yang lalu katanya. Patok ini menambah patok yang sudah ada yang berupa patok kuning, yang menurut informasi yang kami dapatkan sebelumnya, patok kuning itu merupakan patok ROW yang pemasangannya dilakukan oleh pihak Bina Marga, sedangkan patok merah ini dipasang oleh pihak BPN.
Diduga patok ini sebagai tanda batas lahan yang terdampak dari warga yang memiliki lahan di lahan terdampak luas pembangunan jalan tol ini. Patok ini dipasang di sudut-sudut lahan milik warga, namun tidak sepenuhnya seperti itu, karena di sisi barat itu memang tampak seperti di petak-petak lahan milik warga, namun di sisi timur ada yang dipasang tidak persis seperti batas-batas tanah milik warga. Pemantauan kami di lapangan mendapatkan jarak dari sisi utara sampai sisi selatan pemasangan patok merah sampai dengan patok kuning ini kurang lebih sejauh 700 meter. Pemasangan patok tersebut tidak hanya di sekitar yang kami ambil ini, juga ada di sisi utara yang khusus itu ada patok merah saja. Informasi yang kami dapatkan dari warga bahwa lahan yang terdampak atau yang dipasangin patok ini merupakan lahan sawah subur yang dalam 1 tahun bisa panen padi sebanyak 3 kali. Di sela panen tersebut dilakukan penanaman sayur mayur, dan kami lihat di lokasi ini ada sayur mayur itu berupa kangkung, kemudian ada sayur hijau, serta ada juga terung. Sementara itu warga yang sudah lebih dari 2 tahun mendapat informasi mengenai rencana pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui saat ini sudah tidak menghiraukan lagi atau sudah tidak terlalu memikirkan lagi proyek tersebut, dengan tekun melaksanakan kegiatan pertaniannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.